Aku melenyapkannya, pekik Raya geram. No, liris Sam lembut. Ia masih mendekap istrinya itu, mendekap kepala Raya berharap ia bisa menenangkannya. Kamu gak salah, kamu gak salah apa-apa. Please, jangan salahkan diri kamu, ucap Sam. Raya masih terisak. Kamu gak salah sama sekali. Aku yang salah. Aku yang salah, bukan kamu. Sam terus mengulang kalimatnya itu. Raya perlahan diam, lalu ia meloloskan dirinya dari dekapan Sam. Sam pun melonggarkan pelukannya itu. Kemudian Raya menatap Sam dan mengatur nafasnya yang sesak dan rasa bersalahnya. Sam membingkai wajah Raya dengan kedua tangannya. Ia menatap mata Raya dengan sangat dalam. Lalu Sam menggeleng. Kamu gak salah apapun. Kamu bukan iblis. Raya menelan ludahnya dan menghela nafasnya. Ia memejamkan mata. Kemudian ia menyentuh tangan Sam di wajahnya yang menjauh dan menjauhkannya. Are you okay now? Tanya Sam. Raya mengangguk. Sam mengusap kepala Raya dengan lembut. Kita pulang ya? Tanya Sam. Raya mengangguk lagi. Selama di perjalanan, keduanya kembali hening. Sam merasa sangat bersalah pada Raya, pada apa yang dialami Raya, ketakutan dan menyalahkan dirinya atas calon anak mereka yang tidak bisa bertahan. Raya menoleh ke samping kiri, membuang wajahnya dan tidak ingin menatap Sam. Ia tidak bisa mengerti dirinya sendiri. Sementara Sam sesekali menatapnya dan masih khawatir dengan emosional Raya yang tidak stabil. Sampailah mereka di rumah, Sam baru sadar kalau Raya ternyata sudah tertidur. Sam keluar dari dalam mobil. Dia berniat ingin mengangkat Raya untuk digendong sampai ke kamar. Namun saat ia akan menggendong Raya, istrinya itu terbangun. Raya langsung duduk dan mengumpulkan kesadarannya. Sudah sampai, aku gak tega bangunin kamu tidur, ucap Sam, memberitahu agar Raya tidak berpikiran buruk dan antisipasi karena takut padanya. Raya tidak menjawab. Ia mengusap kedua matanya. Setelahnya ia pun turun. Sigap Sam mengambil belanjaan mereka dan membawanya ke dalam rumah. Ia berjalan di belakang Raya yang langsung menaiki tangga. Sesampainya di kamar Raya, Sam berdiri di sana menatap Raya. Raya pun menatapnya saat akan menutup pintu kamarnya. Ini gaunmu, ucap Sam, memberikan paper bag itu pada Raya. Raya menerimanya. Makasih ya Reh untuk malam ini. Maaf kalau aku mungkin menyinggung atau mengucapkan hal-hal yang gak kamu suka, ucap Sam lembut. Raya menunduk lalu mengangguk begitu saja dan akhirnya ia pun menutup pintu kamar. Sam menghela nafas panjang. Ia berharap Raya baik-baik saja. Malam sudah semakin larut. Meski Raya sudah sempat tertidur saat pulang tadi, nyatanya setelah sampai di kamarnya dan waktu terus berjalan, sampai sekarang dia belum tidur. Raya hanyut termenung menatap langit-langit kamar. Tangannya menyentuh lehernya. Ada sebuah kalung di sana. Raya menghela nafas ketika mengingat kalung itu yang baru saja dibelikan oleh Sam untuknya. Dia tidak bisa berbohong pada hatinya. Dia sangat menyukai kalung yang indah itu. Tapi Raya sama sekali tidak bisa mengerti perasaannya, kondisinya dan emosinya, terlebih saat bersama Sam. Saat Sam mendekapnya di dalam mobil tadi, dia juga tiba-tiba merasa damai, tenang dan nyaman. Dekapan itu menenangkannya. Bagaimana mungkin? Padahal Samlah yang membuatnya mengalami luka seberat ini selama ia mengenalnya. Sekali lagi, Raya menghela nafas. Ia mencoba memejamkan mata dan melegakan hatinya.
namun tetap saja ia tidak mengerti dirinya. Ia sangat benci pada Sam, namun seketika ia kadang lupa dengan kejahatannya itu. Begitu juga dengan Sam yang di kamarnya. Ia kepikiran pada Rea, bukan hanya menebus dosa dan kesalahan yang harus ia lakukan, namun mengobati Rea dan membuatnya sembuh adalah tanggung jawabnya. Sam menghela nafas. Ia menempelkan punggung tangan kanannya di kening, teringat akan Rea yang menangis, memekik dan menyalahkan dirinya atas gugurnya kandungannya. Sam tidak pernah menyalahkan Rea sedikit pun dengan kejadian itu. Kalaupun ada yang harus disalahkan, dia merasa dialah yang pantas disalahkan, yah dirinya sendiri. Sam menyanyiakan Rea. Itu adalah penyebab terbesarnya sampai Rea mengalami semuanya semakin pahit. Mata Sam mencari jarum jam di kamar itu. Jarumnya sudah menunjuk di angka 2, namun dia belum juga tidur. Sam mencoba memejamkan mata, tapi ia malah melihat Rea ketika matanya itu tertutup rapat. Seperti bergerak sendiri, kakinya langsung membuat tubuhnya beranjak. Ia langsung berjalan keluar dari kamarnya untuk mendatangi kamar Rea. Ia ingin memastikan kalau istrinya itu baik-baik saja. Sam membuka pintu kamar Rea yang tidak dikunci dengan perlahan dan hati-hati. Ia melihat Rea yang sudah tidur, tidak berniat masuk dan mengganggu Sam. Kembali menutup pintu kamar itu dan dia kembali ke kamarnya. Rea membuka matanya. Setelah ia yakin suara pintu kamarnya kembali ditutup, ia menghela nafas. Dia pergi tanpa mengganggu dan mengusikku, batinnya. Sebelumnya ia sudah ketakutan pada Sam yang datang di tengah malam itu. Namun ketakutannya itu langsung berubah menjadi kebingungan karena Sam justru tidak melakukan apa yang ada di pikirannya dan apa yang membuatnya takut. Harusnya aku lega, dia tidak berbuat iblis lagi. Tapi apa benar ini dia? Dia seharusnya memaksa dan mengancamku kan? Lirih Rea lagi di dalam hati. Ia masih tidak percaya dengan ungkapan cinta dan perasaan Sam padanya. Atau mungkin Rea memang tidak percaya lagi pada yang namanya cinta, sehingga sulit untuk bisa percaya, terlebih pada Sam yang sudah memporak-porandakan hidupnya. Entah setelah berapa mereka merenung di kamar masing-masing, akhirnya Sam dan Rea pun tertidur. Good morning pada Sam, sapa Sam pada Rea yang baru keluar dari kamarnya. Rea menatap Sam yang juga sudah rapi dan bersiap akan berangkat bekerja sama seperti dirinya. Namun ada yang kurang dari penampilan Sam. Mana dasi kamu? Tanya Rea yang instan sudah pakai berulang kali dan aku sudah suruh Ika untuk mencucinya. Jelas Sam. Mana dasinya? Biar aku pasangin, ucap Rea. Sam tersenyum. Ia berjalan ke kamarnya dan mencari dasinya. Setelahnya dengan cepat ia kembali di hadapan Rea. Rea mulai memasangkan dasi itu. Ia tidak tahu kenapa dia harus melakukannya, tetapi melihat yang janggal membuat pandangannya tidak puas. Makasih ya, ucap Sam. Ia memperhatikan tangan Rea yang memilindasi di kerah kemejanya yang menjuntai ke dada bidangnya. Setelahnya Rea pun langsung pergi dan meninggalkan Sam begitu saja, mematung di kamarnya. Usai dasi itu terpasang rapi di kemejanya, Sam langsung mengejar Rea dan mengimbangi langkah istrinya itu. Rea, panggil Sam. Rea menoleh. Ia menghentikan langkahnya dan menatap Sam. Are you okay? Tanya Sam dengan perhatian. Rea tidak menjawab, ia hanya menunduk. Sam mengangkat dagu Rea. Mereka tengah berhadapan di tangga. Kedua mata Rea menatap Sam penuh kebingungan. Are you okay? Tanya Sam lagi. Rea mengangguk. Hari ini kamu pulang jam berapa? Tanya Sam.
Rea menelan ludahnya. Ia sebenarnya tidak akan bekerja hari itu. Dia ingin menemui dokter untuk konsultasi masalah yang dialaminya. Tiba-tiba handphone Rea di dalam tasnya berbunyi singkat. Ia langsung merogoh tasnya dan membaca chat itu. Sam menangkap nama akun yang tertulis di sana. Konsultasi? Tanya Sam, memastikan ia menatap Rea. Rea menyembunyikan handphonenya ke belakang tubuhnya. Ia menatap Sam tajam. Konsultasi apa, Re? Tanya Sam lembut.